Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat kelompok berdasarkan dari data nama atau dari daftar absen. Jadi kita ingin membuat kelompok secara acak ya, sesuai jumlah kelompok yang kita inginkan ada berapa, misalnya kelompoknya banyaknya berapa di Microsoft Excel, sehingga nantinya kita bisa membuat kelompok tersebut secara acak dari data-data atau nama-nama yang sudah ada. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan kita, misalnya mau membagi kelompok untuk kepentingan apa dan berapa jumlah kelompoknya dan masing-masing kelompok berapa anggotanya. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel ini akan membantu kita untuk mengelola kelompok. Jadi kelompoknya nanti bisa kita acak-acak sesuai dengan kepentingan. Baik, di sini nanti saya akan memberikan 3 cara membuat kelompok atau grup ya. Mulai cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Dari ketiga cara ini nantinya kita bisa memiliki gambaran tentang cara membuat kelompok ya secara acak atau random. Langsung saja saya praktekkan cara pertama ya, untuk membuat kelompok-kelompok. Misalnya di sini saya buatkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Maka yang pertama saya akan membuat kolom bantu di sini ya. Kita insertkan kolom bantu. Ya, kita buatkan kolom bantu di tengah-tengahnya di sini. Nah, ini namanya sudah urut sesuai urutan nomor absen, misalnya sesuai data nama yang ada pada kelas, misalnya kalau di sekolah, atau nama-nama di sebuah kelompok atau instansi. Jadi kita akan membuat 5 buah kelompok ya. Datanya, data siswa ada 30. Berarti kalau kita buat 5 kelompok, masing-masing kelompok mempunyai anggota 6 ya. Ini sudah saya warnai per kelompok. Baik, kita buat di sini kolom bantu ya. Di sininya misalnya kita buat trik untuk mengacak data nama ini dengan menggunakan rumus sama dengan range between. Ini rumus untuk menampilkan data secara acak. Misalnya range between, kita masukkan batas bawahnya atau angka pertamanya misalnya 1, terus kita masukkan titik koma, angka atasnya topnya misalnya 30 atau 50, misalnya terserah. Maka kita dapat urutan nanti secara acak dari nomor-nomor yang sudah kita masukkan tersebut. Nih, seperti ini ya. Bisa kita ganti-ganti, misalnya 100 misalnya batas atasnya, terserah. Ini untuk sekedar trik saja untuk mengacaknya data nantinya. Ini sudah ada ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini cara 1, ini cara manual ya. Kita blok nama sama acak data tadi ya. Ini kita namai misalnya acak data, acak nomor bisa ya kita namai. Baik, setiap nama sudah ada nomornya secara acak ya, sebanyak siswa. Kita blok ya,
kita seleksi, kita urutkan ya, data sort. Nah, kita urutkan dengan kolom acak nomor tadi ya, kolom D. Kita pilih kolom D dari urutan misalnya yang terkecil ke terbesar, smallest to largest. Oke, tinggal kita oke kan. Sebelum kita oke kan, lihat urutan nama-namanya ya. Nanti ini akan berubah acak namanya mengikuti acak nomor ini. Perhatikan perubahan datanya. Ini data sebelum saya acak ya, masih berurut namanya. Oke, kita acak oke ya. Nah, ini sudah acak. Kelompok 1 ini nama 20 sampai nama 16, ini anggotanya ya, nomor 1 dan seterusnya. Nah, sebanyak 5 kelompok. Nah, ini cara yang pertama. Kalau sudah, kita sembunyikan kolom ini, kita sudah secepatnya dapat kelompok. Jadi kalau ada banyak data, ribuan data mau kita kelompokkan secara acak, ini bisa membantu. Berikutnya cara kedua, ini kita kelompokkan dengan rumus ya. Dengan rumus nanti di kolom kelompok akan muncul kelompoknya sesuai nama kelompok yang kita inginkan. Baik, ini nama-namanya masih sesuai nama daftar nama ya, nama-namanya. Langkah pertama ya, langkah pertama kita acak, kita membuat data acak menggunakan range. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi range between, kalau range between bedanya dengan range saja. Kalau range between kita harus memasukkan 2 angka sebagai batas awal dan batas akhir. Kalau ini tidak usah, langsung sama dengan range, buka kurung dan tutup kurung, dan langsung kita enter. Ini muncul data. Data seperti ini dihiraukan saja. Ini adalah trik saja untuk membuat nomor unik. Untuk membuat nomor unik saja ini. Kita dapat nomor unik masing-masing nama, terus kita copy misalnya biar nggak berubah datanya, kita paste below, tetap di kolom inilah, kolom D. Kita sudah dapat data acak ya, berupa data unik ya. Baik, kita buat rumusnya di kolom kelompok ini. Kita buat rumusnya ya, sama dengan kita pelan-pelan membuat rumusnya. Choose ya, kita ketik choose di sini, memilih ya, terus buka kurung roundup. Roundup ini untuk membulatkan angka ke atas, apa ke atas, nanti kita bulatkan angka. Rank berikutnya, rank ini mengambil urutan ya, ranking, peringkat, buka kurung. Nah, kita ambil ini kita ulangi ya, ini ketutup karena ini rata tengahnya seperti ini ya. Sama dengan choose roundup rank. Nah, ranknya ini kita ambil data pertama, nama pertama, sisa pertama, misalnya titik koma, rentangnya dari sini, rentang awal sampai akhir kita pilih, kita kunci dengan F4 ya, titik koma. Jadi kita mencari rank itu peringkat urutan nama ini ya, nomor ini ada di urutan keberapa, itu rumus rank itu ya. Nah, terus langkah berikutnya order ya. Ordernya nanti kita bagi ya. Nah,
kita bagi berapa nantinya. Ini kan ada 30 data nama, 30 nama atau 30 siswa atau 30 orang. Kita misalnya membuat 3 kelompok, berarti 30 bagi 3 maka 10. Nah, di sini menentukan pembagiannya ya, kita bagi dengan 10 karena kita mau membuat 3 kelompok. Jadi nanti kalau 30 bagi 3 maka menghasilkan 10. Nanti kalau kelompoknya ada 6 berarti 30 bagi 6 ada 5 pembaginya ya, untuk pembaginya. Terus titik koma 0 tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung ya, setelah dibagi 0 tutup kurung titik koma lagi, kita buat nama kelompoknya ya. Misalnya kelompok pertama kelompok A, titik koma kelompok kedua kelompok B, koma kelompok C, kita enter, tutup kurung enter, dapatlah kelompok B ya. Terus kita drag ke bawah. Nah, jadi seluruh nama-nama tersebut sudah ada di kelompok berapa ya. Kita cek misalnya untuk kelompok A itu jumlahnya ada berapa siswa ya. Kita cek dengan rumus sama dengan if buka kurung, ini yang kita cari ranknya dulu ya, ranknya dulu ini titik koma kriterianya yang A, kita hitung banyaknya kelompok A berapa orang, enter, ada 10 ya. Jadi kelompok A ada 10 karena kebetulan pembaginya sama ya, ini genap ya. Kelompok B ada 10, kelompok C pasti ada 10 karena jumlahnya siswa genap 30. Jadi 30 kalau kita bagi 3 kelompok maka menghasilkan masing-masing 30 bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 10. Kita contohkan lagi misalnya 2 kelompok. Ini saya contohkan biar dengan yang mudah dulu ya, 2 kelompok misalnya. Berarti ini ganti 30 bagi 2 menghasilkan angka 15. Angka 15. Jadi ini kita hapus yang C nya karena 2 kelompok, namanya kelompok A atau kelompok B, atau kita namai misalnya kelompok mawar, nama bunga misalnya. Ini kelompok melati misalnya. Sudah ada 2 kelompok mawar dan kelompok melati. Mawar melati ya, ini sudah ada, jumlahnya mesti sama ya. Kita ganti mawar. Mawar 15, melati pasti 15. Jadi seperti itu caranya ya. Caranya membagi kelompok menggunakan rumus CHUS. Ini rumusnya, silakan dipelajari, dicatat. Kalau misalnya pembaginya
nanti tidak menghasilkan angka genap. Bisa ya, misalnya 30 siswa mau kita buat 4 kelompok, berarti kan nanti hasil baginya misalnya 30 dibagi 4, maka 7,5, gak mungkin 7 orang terus setengah badan setengah orang lagi untuk masuk kelompok. Jadi harus genap ya. Bagaimana caranya? Kalau 4 kelompok misalnya, kita buat aja di sini. Berarti tadi 30 bagi 4 7,5 hasilnya. Kita buat di sini, berarti kita bagi dengan ini kan 30 kalau dibagi 3 10. Nah, kalau bagi 4 7,5, coba kita bagi dengan 7 saja. Kita bagi dengan 7 atau 7,5, coba kita bagi dengan 7,5. Nah, kelompoknya A, B, C pakai tanda petik karena berupa huruf ini. D, enter. Bisa ya, bisa. Jadi pembaginya tadi 7,5 karena 30 siswa dibagi 4 kelompok menghasilkan ada yang 7 anggota dan yang lebih, karena 7 kali 4 kan 28, sisanya 2 orang, berarti ada kelompok yang kelebihan 1 anggota, ada 2 kelompok di situ. Kita buktikan ya. Jadi sudah pahamlah untuk membuat pembaginya ini ya, tergantung banyaknya kelompok ini. Kalau di sini ada 5 kelompok A, B, C, D, E atau kelompok apa, sebanyak 5 kelompok, berarti banyaknya data, banyaknya nama 30 bagi 5, maka 6, nanti kita pembaginya gunakan 6. Jadi itu rumusnya, banyaknya kelompok menentukan dan banyaknya siswa menentukan rumus ini, pembagian ini. Kita cek kelompok A, kita dulu ininya kita ganti dengan ini. Kelompok A ada 7, perhatikan kelompok A ada 7, kelompok B ada 8, nah kelompok B 8 ya. Jadi yang B 8, tadi A 7. Yang C 7 ya. Yang ini sampai D ya, D 8 seperti ini. Jadi 8 7 ya. Jadi 8 ada 2, itu saya ulangi, yang A tadi kan 7, yang B 8 ya, B 8, yang C 7 ya, D 8, D 8. Jadi yang ada 8 adalah B dan D, yang C sama yang A sama C nya adalah 7. Jadi kalau kita jumlahkan
30 ya. Ini jadi enak, kita menggunakan rumus gampang mengontrolnya. Tinggal kita tentukan pembaginya, nanti banyaknya siswa dibagi banyaknya kelompok. Baik, ini rumusnya. Langkahnya tadi ini menggunakan rumus sama dengan range tadi ya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya ini ya. Silakan dicoba-coba. Berikutnya cara yang ketiga ini ya. Cara yang ketiga sama sebenarnya. Data siswa ya ada 30 ya. Kita buat kolom acaknya menggunakan rumus range ya tadi. Range seperti ini. Nah, kita tarik sampai bawah biar gak berubah, kita copy paste dulu. Nah, kita punya data, kita buat kolom data siswa bantu. Ini data siswa, data beneran ya, data awal lah yang akan kita acak. Ini data siswa bantu, kolom bantu untuk membuat nomor urut acak. Caranya kita menggunakan nomor urut ini dengan fungsi rank ini, ranking predikat rank ya, kurung. Yang ini ada pada urutan atau peringkat keberapa, urutan data keberapa. Ini sudah saya namai ya, atau kita kalau belum dinamai kita namai. Ini datanya acak, acak ya. Kita buat biar gampang sama dengan rank di 4 dari data acak tersebut. Ini namanya data acak ya, di 4 sampai di 33. Enter ya. Nah, sudah dapat nomor urut, tarik sampai bawah. Ini sudah dapat nomor urutnya. Kalau sudah dapat nomor urut, berarti kita ambil namanya. Kita sudah ada nomor urut di sini. Misalnya 14 ini namanya siapa? 3. Nanti kita ambil urutan ketiga di sini namanya siapa. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Yang ini data ini kita namai juga ya, datanya dengan data awal ya. Nah, sudah saya namai data awal. Berarti kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung. Nah, data yang ini kan yang kita ambil titik koma dari data tabel ini, nomor dan nama sudah saya namai tadi, nggak usah diblok, tinggal ketik aja data awal. Ini enaknya kalau kita memberi nama rank dengan nama tertentu. Titik koma kolom keberapa yang kita ambil? 1, 2. Kolom nama adalah kolom kedua. Titik koma fase, tutup kurung. Nah, 14, 3, 17, 14. Nah, nanti kita akan muncul namanya 14 itu, nama 14. 3 itu nama 3. 17 itu ya nama 17 ini. Oke, enter. Nah, ini tarik sampai bawah. Nah, ini
sudah ya, hanya sebatas trik saja sebenarnya. Perhatikan, ini nama 1, nama 2, nama awalnya, ini nama acaknya sudah berubah. Kalau sudah berubah, tinggal kita kopikan, copy ke sini, paste value aja ya. Tinggal kita beri nomor urut. Sudah jadi ya, ini urutan kelompok sudah jadi. Terserah mau kita namai, misalnya kelompok, kalau ada 5 kelompok tadi, yang ini sampai ini kelompok pertama, berikutnya ini sampai ini kelompok kedua, atau kita beri keterangan, terserah. Jadi ini sudah ada di kelompok masing-masing. Jadi kita ambil tergantung kelompoknya ada berapa, tinggal kita ambil namanya sebanyak berapa masing-masing anggota kelompoknya. Kalau ini enggak diperlukan, tinggal kita sembunyikan dari sini ya, dari sini sampai sini kita sembunyikan. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.